Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qaditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, di subuh yang sangat sejuk ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid kita ini, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan juga sekaligus kita lanjutkan kajian kita tentang beberapa ayat suci Al-Quran yang dibacakan pada salat subuh untuk kita jelaskan isi kandungannya, hikmahnya, pelajaran yang perlu kita ambil dari sana. Sekaligus kita juga berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, penutup para Nabi yang telah meneruskan risalah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya semuanya untuk seluruh umat manusia. Yang ingin kita tegaskan pada pertemuan ini bahwa Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, tidak terkecuali apakah itu bangsanya, sukunya dari Asia, Eropa, Afrika, atau dari Amerika Latin. Semuanya diutus. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Ini sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an, surah Saba ayat ke-28. Wa arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nazira walakin aksaran nasi la ya'lamun. Problemnya di sini ketika sudah dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia. Seluruh keturunan manusia, keturunannya Bani Adam atau keturunan atau anak cucu Adam. Ya. Dan apa yang disampaikan ini adalah berita gembira, sekaligus juga peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, inilah yang kita sebarkan seluruh dunia dan sudah dilakukan oleh para ulama sejak dahulu, para sahabat Rasulullah, para rasyidin, tabi'in dan seterusnya, sampai kita sekarang, sampai di akhir zaman. Ini akan terus didakwakan sampai kemudian sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran bahwa agama ini itu akan dimenangkan kepada semua paham, kepada semua isme, kepada semua din, kepada semua agama-agama atau religion yang ada di permukaan bumi. Cepat atau lambat pasti ini terjadi, karena ini Allah Subhanahu wa taala yang sudah memaklumkan kepada umat manusia. Namun banyak manusia yang tidak mengetahuinya, ya, atau banyak manusia yang tidak mencari tahu. Ya, ada orang mengatakan bahwa kalau kita berbuat baik tanpa mengenal Tuhan atau tanpa mengenal syariat agama, yang penting Tuhan itu Maha tahu. Nah, Tuhan Maha tahu ya, tapi kita tidak mau mencari tahu, atau kita yang tidak tahu diri gitu ya. Nah, ini biasa kadang-kadang muncul orang itu mengamalkan sesuatu yang tidak ada panduannya,
tidak ada petunjuknya dalam Al-Quran atau hadis, tapi mengatakan Allah Maha Tahu. Ya, benar Allah Maha Tahu gitu ya, tapi kita harus mencari tahu mana yang benar. Nah, hal yang penting diketahui pertama bahwa agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah satu, yang kemudian para penganutnya atau yang mengikutinya para nabi dan rasul itu disebut dengan muslim. Sampai akhir zaman juga seperti itu, sejak dari awal sampai akhir zaman. Yang kedua, bahwa ada aspek kesinambungan, ya, yang kita sebut tadi, sejak dari dulu ya dinamakan sebagai muslim. Itu disebutkan juga di surah Al-Hajj, bahwa sejak dari dulu orang yang beragama tauhid, sejak Nabi keturunan Adam sampai hari kemudian sudah disebut muslim sejak dahulu. Dan ini adalah sebuah kesinambungan. Kesinambungan itu artinya berkelanjutan, tidak berubah. Ya, beberapa syariatnya berubah, hukumnya berubah. Tapi yang namanya akidah tauhid tetap. Ya, unsur-unsurnya manusia, ada jin, ada malaikat, tetap sejak dari dulu sampai yang akan datang. Nah, salah satu yang menjadi referensi kita untuk mengetahui bahwa ada kesinambungan dari agama terdahulu atau nabi dan rasul terdahulu, ya, yang menyampaikan Islam ini, itu ada pada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang tadi kita bacakan di surah As-Saff, ya, surah As-Saff ayat yang ke-6-nya, ya, surat As-Saff ayat ke-6 yang dibacakan tadi pada rakaat pertama. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurat wa mubassiran bi rasuli yati min ba'di Muhammad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa alaihissalam putra Maryam berkata, wahai bani Israel, ya, dipanggil karena beliau diutus untuk bani Israel, dan menyatakan inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, musaddiqan lima baina yadayya minat taurat, ya, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat. Jadi Nabi Isa menyampaikan kitabnya, tidak menyebut nabinya, tapi kitabnya, tapi satu paket ini. Tapi inilah cara Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikannya dengan gaya bahasa yang menarik, ya, balaga yang sangat menarik, di mana disebutkan nama kitabnya Taurat, tapi tidak disebutkan nabinya. Kadang-kadang nanti disebutkan lagi nabinya, tidak disebutkan kitabnya. Dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, ya, wa mubassiran bi rasuli yati min ba'di. Namanya ismuhu Ahmad. Nah, ini yang menariknya, dia menyebut namanya Ahmad atau Muhammad, tapi tidak menyebutkan kitab yang dibawakannya, yaitu Al-Quran. Ya. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka, alamma ja'ahum bil bayyinat, ya, datang Rasul yaitu Muhammad SAW datang kepada mereka umat manusia, terutama Bani Israel yang sudah tahu nih bahwa akan ada Nabi terakhir dan membawa kitab yang terakhir, membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka mengatakan, ya, qalu haza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Padahal mereka sudah paham ciri-ciri Rasul yang akan datang, akan membawa kitab terakhir, tapi mereka menolaknya. Dalam Al-Quran yang lain disebutkan mereka itu dengki, karena ternyata Rasul yang turun itu bukan dari kalangan mereka, dari Bani Israel, tapi tetap masih dari keturunan
Ibrahim alaihissalam melalui Ismail. Nah, ayat yang lain yang menegaskan bahwa Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia ada di surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 158. Ya, qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, perintahkan kepada Muhammad untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah bagi kamu semua. Ya, utusan Allah bagi kamu semuanya. Ilaikum jami'an, tidak terkecuali. Ya, jadi rasul terakhir dia berlaku secara dimensi waktunya sampai akhir zaman, sampai kiamat, dan juga space-nya, ruangnya meliputi seluruh dunia dan seluruh manusia. Itu yang saya sebut tadi, sifatnya universal, ya, untuk semua. Ya, Allah diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita cermati bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini benar-benar adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi dan menjadi petunjuk. Ya, inna fi haza labalagan, ya, liqaumin abidin. Sungguh apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Jadi petunjuk yang lengkap itu menunjuk bahwa seluruh tatanan kehidupan yang dibangun, ya, ada referensinya, ada petunjuknya, ada syariatnya, semuanya ada di dalam Al-Quran, seluruh aspek, mulai dari kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, dimensi ekonomi atau peranata ekonomi atau sistem ekonomi, sistem politik, ya, juga dalam hal pengelolaan sumber daya alam, semuanya petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Yang berkaitan dengan masalah konsumsi, apa yang kita makan seharusnya dimakan dan apa yang tidak boleh kita makan. Dia memperjelas asal-usul manusia. Jelas bahwa asal-usul manusia dari diri yang satu Adam, darinya kemudian diciptakannya Hawa, dan dari keduanya berkembang biak, ya, rijalan kasira wa nisa, surah Nisa ayat pertama itu. Jadi dari laki-laki dan perempuan ini kemudian melahirkan banyak manusia, berkembang biak manusia di alam semesta ini. Nah, jelas asal-usulnya dan juga jelas kemana kita akan pergi sesudah kita meninggal dunia. Ini adalah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa sesudah kita meninggal kita akan menghadap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan manusia tanpa sedikit pun yang akan lewat, satu detik pun tidak akan lewat. Ibaratnya ada yang terbisikkan di dalam hati kita tentang sesuatu niat yang kita tidak lakukan, sama sekali manusia lainnya tidak ada yang tahu, semuanya dicatat oleh para malaikat. Apa yang dibisikkan di dalam hati, dan kalau sudah diterlihatkan malah sudah dinilai sebagai pahala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, juga ayat ini menjelaskan bahwa Muhammad SAW datang sebagai rahmat, ya, diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau dari seluruh alam, tidak hanya manusia tapi juga makhluk-makhluk lain seperti jin, yang muslim juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain-lainnya juga diimani seperti yang diimani oleh manusia, dan juga mereka juga akan menikmati apa yang akan dinikmati oleh penghuni surga apabila dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain itu dalam Al-Quran juga menegaskan, ya, selain tadi disebutkan bahwa Nabi Isa AS telah memaklumkan kepada Bani Israel bahwa akan ada Nabi
yang diutus terakhir namanya Ahmad atau Muhammad. Juga di surah Al-A'raf ayat 157 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ini sudah bukti lain bahwa namanya Muhammad atau Ahmad itu sudah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Musa dan juga kepada Isa alaihissalam. Yang mana yang menyuruh mereka untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Salah satu di antaranya perintah yang disampaikan yang sudah tertulis dalam kitab tersebut adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Masih ada beberapa lagi, saya ambil ini saja untuk memastikan bahwa ada dalam Taurat dan Injil. Dan saya kira para jamaah sekalian, hadirin sekalian sudah sering mengikuti perdebatan-perdebatan atau juga buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan bahwa para ahli kitab yang paham punya ilmu ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi kita Muhammad SAW seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Kalau kita mengenal anak kita sendiri, kita tahu ciri-ciri fisiknya, karakternya, perilakunya, dan juga mereka tahu misi tujuannya hadir di permukaan bumi. Itulah yang menjadi salah satu dasar. Namun demikian kita mengetahui bahwa para ahli kitab telah menyembunyikan atau telah merubah kitabnya sehingga kabur, tidak tahu lagi mana yang disebut Muhammad atau Ahmad dalam. Ada yang mengaburkannya, ada mungkin juga yang sudah menghilangkannya sehingga jejaknya seolah-olah tidak ada. Tapi Al-Quran mengabarkan bahwa itu tertulis di sana. Jadi kalau kita pakai hukum pembuktian, kita bisa membuktikan bahwa kalau di dalam kitab lain tidak tertulis, di dalam Al-Quran ada tertulis. Dan Al-Quran ini jelas dijamin, kebenarannya dijamin, otentisitasnya tidak ada keraguan, la raiba fihi, tidak ada keraguan dalam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mendeklarasikan, menegaskan bahwa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi pasti terjaga, terpelihara, akan ada terus. Tidak bisa orang lain untuk untuk menghilangkannya atau menghapusnya. Tidak ada kebatilan di belakangnya maupun di depannya. Dalam Al-Quran disebutkan di situ bahwa Al-Quran ini, wahyu ini tidak ada kebatilan. Sebelumnya pada masa yang lalu maupun pada masa yang akan datang. Itu disebutkan di surah Fussilat ayat 42. Tidak akan didatangi kebatilan baik dari depan, maksudnya yang akan datang, maupun dari belakang pada masa lalu. Karena dia yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Nah, satu lagi yang menarik yang dipelajari dalam Al-Quran ini itu tentang dua konteks yang kita bisa sebut sebagai proses dan konten. Jadi kalau konten jelas sudah menyatakan bahwa adalah sebuah kebenaran. Tapi ada lagi orang lain yang tidak beriman mempersoalkan bagaimana itu bisa Al-Quran wahyu itu sampai kepada Muhammad SAW. Akan dijelaskan di dalam Al-Quran ini surah Al-Isra, surah yang ke-17. Maaf yang tertulis sudah keliru, surah 17, kalau 16 dengan Nahl. Surah ke-17 ayat 105. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadziran. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Jadi baik kontennya, isinya, dia membawa
kebenaran maupun proses turunnya adalah sebuah kebenaran. Karena Allah menyampaikan itu kepada para malaikat yang meneruskan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi proses turunnya malaikat ini yang dipercaya, malaikat Jibril adalah para pemimpin para malaikat yang termulia dan juga kuat. Disebut dalam Al-Quran disebut bahwa dia kuat, tidak ada satu kata pun atau satu kalimah gitu ya yang tidak disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW pun dijamin bahwa terpelihara hafalannya, karena malaikat Jibril pun biasa bertadarus membaca Al-Quran bersama Nabi Muhammad SAW, atau Nabi SAW diuji ya hafalannya, dan tidak kalau dia pada malam hari menerimanya, siangnya terus kalau lupa akan diganti dengan lain atau akan dituntut Nabi SAW untuk mengingatnya kembali. Nah, ini adalah sebuah jaminan bahwa apa yang diturunkannya maupun proses turunnya itu adalah kebenaran, semuanya adalah kebenaran. Karena banyak orang meragukan kontennya ya, atau meragukan prosesnya. Kalau ini dua-duanya meyakinkan, sangat otentik dan benar. Nah, baik, saya kira itu yang kita sampaikan ini. Banyak beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran ini kita menegaskan di sini sebagai jaminan. Ya, yang saya sebut tadi bahwa pada awalnya agama ini yang juga disebutkan di surah Al-Fat ayat 28 dan juga di surah As-Sab 61, cuma ujung yang berbeda. Sebagai keyakinan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin ya, agama arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, agama yang benar ini liyuzhirahu ala dini kulli, ya, agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. Jadi pada ujungnya seluruh agama-agama yang ada di permukaan bumi itu semakin tidak musnah, tidak menemukan kebenarannya, ditinggalkan oleh umatnya, ya, semakin dipelajari semakin membingungkan. Sementara agama yang kita anut ini, semakin kita pelajari Al-Quran, semakin tertarik kita membacanya, semakin menunjukkan kebenaran. Apalagi nanti di ujung kehidupan ada hari kiamat, dan sampai di akhir kemudian semua yang diceritakan dalam Al-Quran ini akan terbukti kebenarannya. Kita tunggu saja, insya Allah kita semua menjadi penganut agama yang benar, ya, dan juga akan menjadi penghuni surga sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengimani Al-Quran dan mengamalkannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.